Industri film horor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang dengan berbagai subtema yang beragam, mulai dari horor urban, horor mistis, hingga horor berbasis psikologi dan kepercayaan. Salah satu tema yang cukup jarang diangkat secara serius adalah tentang sekte gelap atau pemujaan setan. Film Gereja Setan mencoba masuk ke ranah itu dengan menghadirkan kisah Ripka, seorang wanita muda yang terjebak dalam situasi hidup penuh tekanan, hingga akhirnya terseret ke lingkaran iblis yang menawarkan jalan keluar semu. Film ini disutradarai dengan visi untuk menampilkan horor yang bukan hanya mengandalkan jumpscare, tetapi juga mengulik sisi psikologis manusia yang rapuh saat menghadapi persoalan hidup. Karakter Ripka dijadikan fokus utama, sebuah potret perempuan yang berada di titik nadir, mencari pegangan, namun justru salah melangkah dan menemukan dirinya dalam jeratan sekte gelap. Kisah dimulai dengan kehidupan Ripka yang seolah runtuh dalam sekejap. Ia hamil di luar nikah, sesuatu yang masih dianggap tabu dan penuh stigma sosial, terutama di kalangan masyarakat religius. Belum lagi, calon suaminya, Matthew, meninggal dalam kecelakaan tragis yang membuat Ripka semakin terpuruk. Kehilangan pasangan hidup yang ia cintai di saat harus menanggung aib kehamilan membuat beban mental Ripka tak tertahankan. Orang tuanya pun tak mampu menerima kenyataan. Alih-alih memberikan dukungan, mereka justru meminta Ripka untuk bersembunyi di luar kota agar aib keluarga tidak tersebar. Keputusan itu memperdalam luka Ripka, menambah perasaan terbuang dan sendirian. Dalam pelariannya, Ripka bertemu Gladys, seorang perempuan yang tampak ramah dan penuh pengertian. Gladys memberinya tempat tinggal sementara, seolah menjadi sosok penyelamat di tengah kegelapan. Namun, kebaikan Gladys ternyata menyimpan agenda tersembunyi. Ia mengenalkan Ripka pada Hendrik, pemimpin sekte gereja setan yang karismatik namun penuh manipulasi. Hendrik perlahan-lahan mengisi kekosongan batin Ripka dengan doktrin tentang kebebasan sejati, tentang kekuatan yang bisa ia raih jika mau melepaskan semua belenggu moralitas lama. Ritual demi ritual dijalani Ripka, mulai dari sekadar doa bersama hingga praktik gelap yang melibatkan darah dan simbol-simbol iblis. Dalam proses itu, Ripka mulai kehilangan jati dirinya, bahkan hampir melupakan bayi yang ia kandung. Puncak kengerian datang ketika sosok Lucifer sendiri hadir dalam pengalaman spiritual Ripka. Iblis itu menawarkan keselamatan dalam bentuk perjanjian gelap, menjadikan Ripka sebagai pengantin iblis. Tawaran ini bukan hanya menggoda, tetapi juga menjerat sisi paling rapuh dari dirinya yang haus akan cinta, penerimaan, dan rasa aman. Namun, film tidak berhenti pada kegelapan semata. Di tengah keputusasaan, sebuah pengalaman rohani hadir bisa lewat doa, keajaiban kecil, atau bahkan ingatan akan cinta murni Matthew yang memberi Ripka secercah terang. Dari sana, ia berusaha bangkit, melawan cengkeraman sekte, dan kembali menemukan imannya yang sejati. Film Gereja Setan tidak sekadar menawarkan horor lewat ritual berdarah atau penampakan setan, tetapi menggarisbawahi bagaimana manusia bisa terjerumus ketika berada di titik terendah. Ripka adalah representasi dari banyak orang yang merasa ditolak, disalahkan, dan diasingkan oleh keluarga maupun masyarakat. Ketika seseorang tidak mendapat dukungan di saat sulit, mereka akan mencari pegangan di tempat lain. Sekte seperti yang digambarkan dalam film ini seringkali mengambil celah itu. Mereka menawarkan penerimaan tanpa syarat, tetapi di baliknya tersimpan manipulasi. Dalam konteks ini, film juga bisa dibaca sebagai kritik sosial, bagaimana stigma kehamilan di luar nikah, ketidakmampuan keluarga memberikan kasih sayang, dan lemahnya sistem pendukung membuat banyak orang rapuh dan rentan terseret pada hal-hal yang lebih gelap. Unsur horor dalam film Gereja Setan dibangun dalam dua lapis. Pertama, horor yang sifatnya visual, simbol darah, mantra, api, hingga sosok Lucifer yang digambarkan dengan nuansa gotik. Semua itu diciptakan untuk membangun atmosfer seram yang mendukung jalannya cerita. Kedua, horor psikologis,
bagaimana Ribka yang awalnya gadis biasa berubah menjadi boneka ritual sekte. Penonton dipaksa menyaksikan transformasi Ribka, dari mata yang penuh harapan menjadi tatapan kosong penuh kegelapan. Horor ini terasa lebih membekas karena bukan hanya tentang setan di luar sana, melainkan tentang manusia yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Penggunaan sosok Gladys juga efektif. Ia bukan sekadar tokoh sampingan, tetapi representasi wajah ramah yang ternyata bisa menjadi pintu masuk kegelapan. Adegan ketika Gladys mengajak Ribka menghadiri ritual pertamanya digarap dengan intens, menegangkan tanpa harus terburu-buru menampilkan Lucifer. Akting pemeran utama menjadi salah satu kekuatan film ini. Ribka berhasil digambarkan dengan lapisan emosi yang kompleks, putus asa, rapuh, rindu akan cinta, dan pada akhirnya kuat ketika menemukan kembali imannya. Penonton bisa merasakan penderitaan Ribka, sehingga perjalanan emosionalnya terasa realistis. Gladys, di sisi lain, menjadi karakter abu-abu yang menarik. Ia tidak digambarkan sebagai penjahat klise, melainkan sebagai korban yang sudah lama menyerahkan dirinya pada sekte, lalu menjadikan Ribka target selanjutnya. Ekspresi lembutnya justru menambah kengerian karena penonton tahu ada sesuatu yang salah di balik senyuman itu. Hendrik sebagai pemimpin sekte ditampilkan dengan karisma yang dingin. Ia berbicara seperti seorang motivator atau guru spiritual, dengan kata-kata yang seolah masuk akal. Justru disitulah letak bahayanya, ia tidak langsung menakutkan, melainkan membius dengan ide tentang kebebasan dan kekuatan. Meski film ini menawarkan premis menarik dan eksekusi yang cukup kuat, ada beberapa catatan yang perlu dikritisi. Pertama, alur cerita cenderung mengikuti formula standar film horor sekte internasional seperti Hereditary atau The Ritual. Meskipun berlatar Indonesia, elemen lokal kurang digali secara mendalam. Misalnya, film lebih banyak menampilkan simbol-simbol barat seperti pentagram dan Lucifer, alih-alih menggali mitologi lokal yang sebenarnya bisa membuat cerita lebih unik. Kedua, penggambaran Ribka yang hamil di luar nikah bisa terasa problematis bagi sebagian penonton. Film terkesan memperkuat stigma bahwa kehamilan di luar nikah adalah aib besar yang layak dihukum dengan terjerumus ke sekte. Padahal, pendekatan yang lebih sensitif bisa membuat film ini punya pesan sosial yang lebih mendalam. Ketiga, meskipun akhir film menunjukkan kebangkitan Ribka, resolusi terasa agak terburu-buru. Setelah membangun ketegangan panjang dengan Lucifer dan sekte, klimaksnya ditutup dengan jalan keluar rohani yang terlalu sederhana. Penonton mungkin berharap pertarungan batin Ribka diperlihatkan lebih mendalam, bukan sekadar berdoa lalu bebas. Namun, di balik kritik tersebut, film tetap patut diapresiasi karena berani mengangkat tema sekte gelap yang jarang disentuh di perfilman Indonesia. Pada akhirnya, Gereja Setan bukan hanya kisah horor, tetapi juga sebuah peringatan tentang pentingnya dukungan sosial dan keluarga. Ribka terjebak karena ia merasa ditolak oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh pasangannya, dan tak punya siapa-siapa. Kekosongan itulah yang diisi oleh sekte. Film ini juga bisa dibaca sebagai kisah tentang kekuatan iman, bahwa pada akhirnya, secercah cahaya kecil pun bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Meski sederhana, pesan ini tetap relevan bagi banyak orang yang mungkin pernah merasa terjebak dalam lingkaran putus asa.